diri dengan pondok pesantren Al-Nur yang kami muliakan. Alhamdulillah, syukurlah, puji syukur kepada Allah. Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian Arba'in An-Nawawi menyampaikan hadis 30 menit. An Abi Sa'labah Al-Hushani Dursumi bin Hashir radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu anha. Rawahu Ad-Daraqutni. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha farada fara'idha fala tudayyi'uha. Allah telah memfardukan beberapa kewajiban. Fardu itu bahasa Arab. Begitu nyampe ke lidah orang Indonesia, fardu, farlu, tadi farlu itu bahasa Indonesia yang diadopsi atau diadaptasikan dari bahasa Arab. Fardu penting sekali. Jadi fardu kewajiban itu sangat penting dilakukan. Inna Allah farada fara'idha, beberapa kefarduan, beberapa kewajiban, fala tudayyi'uha, maka jangan engkau menyia-nyiakannya. Maksudnya jangan sampai kita meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah menentukan batasan-batasannya, maka jangan engkau melewati batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan beberapa hal, maka jangan sampai engkau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah tidak membicarakan hal-hal yang lain, ya. Ada beberapa hal yang tidak dibicarakan oleh Allah. Ini sebagai rahmat Allah kepada umat manusia. Ghayra nisyanin, ini bukannya lupa Allah tidak membahas dan menjelaskan hukumnya, tapi itu sebagai bentuk atau wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Fala tabhathu anha, maka jangan kalian engkau membahasnya. Para bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang didiamkan oleh Allah, tidak disinggung oleh Allah, bukan berarti itu dilupakan, lalai ya Allah, tapi memang itu ada hikmahnya. Itu adalah kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fala tabhathu anha, maka kita jangan membahas-bahas hal tersebut, mencari-cari hukum hal tersebut. Jangan mempersulit diri dengan sesuatu yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global, tidak diberikan perincian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan perlakuan kita seperti orang-orang Bani Israel terdahulu, yang mana mereka menyulitkan diri mereka sendiri dengan bertanya-tanya tentang sesuatu yang itu tidak dijelaskan. Disuruh membelih sapi, ngurusi takon sapi yang diopo, warnanya yang diopo, ciri-ciri spesifiknya gimana? Ini tambah angel, sapi ya wis sapi,
yang digolek sapi. Jadi itu kan cukup. Tapi karena mereka itu bertanya-tanya, kalau bertanya ya jawab. Akhirnya begitu dibawa ke hotel, mereka kemudian menjadi keberatan, kesulitan untuk mencarinya. Kejadian tersebut itu terjadi dahulu ada kasus pembunuhan, tapi bukan pembunuhan Brigadir J, bukan. Akhirnya orang-orang datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kalimullah, bisa berkomunikasi sama Allah, bisa tanya sama Allah siapa pembunuhnya, selesai. Dari sini bisa kelihatan bahwa namanya dukun, jin apa macam-macam itu nggak bisa dipercaya. Seandainya dukun, jin bisa dipercaya, ya polisi enak, nggak usah ngusut kasus, tinggal datangkan dukun, dukunnya mendatangkan roh, dimasukkan, jadi rohnya yang mati dan siapa yang bunuh kamu, selesai semua. Alat buktinya di mana? Di sini ambil, ya mati, ya. Jadi selama ini orang-orang yang percaya begitu, itu sama dengan dibodohi oleh Samsudin itu. Sama aja. Roh orang mati didatangkan. Padahal roh itu, kalau orang itu kalau sudah mati, roh itu di alam barzah. Barzah itu dinding yang besar, tebal, tidak bisa lewat dari situ. Saking saktinya akhirnya bisa mendatangkan arwah, para wali didatangkan, sampai para nabi didatangkan. Jadi yang di Pandaan itu sampai sana ningsih itu arwah yang nabi didatangkan. Jadi kayak begitu, lama-lama kalau dibiarin kayak gitu. Jadi seandainya kalau roh itu bisa didatangkan, tidak ada masalah. Orang mati misteri kayak apa, tidak ada masalah, datangkan dukun, selesai semua. Tapi aku pernah seperti itu, nah nanti sama itu dibohongi. Kenapa yang datang bukan roh tapi jin yang macam roh itu roh akhirnya. Roh itu misteri, kulir roh min amri. Itu kalau ditanya roh bagaimana, itu urusannya pakai. Tapi kalau menungso membahas tentang roh itu jadi kemeroh. Dari kata roh tadi, jadi kemeroh itu. Ya, meroh. Jadi kita dibohongi kan. Jadi santri, ojo gampang-gampang dibohongi kayak begitu. Itu tipuan jin, tipu muslihat. Itu sama dengan dulu ada santri kuno ngaji. Akhirnya lama-lama ngaji, gak kelihatan. Sama kiainya dicari. Bulan itu mana kalau nggak tahu ngaji? Cari deh, wajar deh. Bulan sekarang berburu ke siapa gitu. Apa? Itu katanya di sana itu meyakinkan ngaji gitu. Mana kawan ini? Keesokan harinya datang si bulan ini muridnya. Saya kira kok gak tahu ngaji di aku kayak ini. Tapi aku terus saya ngaji di desa sebelah. Terus, udah ngaji di itu iso diajarkan swarga. Diajarkan swarga. Ya korban swarga. Pokoknya suai, taman-taman suai. Iya, ini yang ini awakmu kok diajak mana? Kalau kamu diajak lagi ke surga itu kan indah, mungkin indah. Terus lek awakmu mlebu, ojo gelem metu, rugi ya. Terus mlebu swarga kok metu. Dadi mulai diajak meneh kalau dulu mlebu. Kamu ojo gelem metu kok. Mungkin. Nanti keesokan harinya betul diajak. Ayo nang swarga. Monggo. Dengan proses ritual akhirnya diajaklah ke surga. Sampai ke swarga menikmati keindahan luar biasa. Terus setelah beberapa lama sama gurunya dia ikut waktu nentek.
ayo balik mau gitu. Nah itu susah mau gue tak tinggal bapak nopo nggak ada itu enggak aku katakan DPD dari murid itu katanya si Fulan ya gue tak tinggal kalau gue tak apa-apa ditinggal ternyata apa keesokan harinya pemuda tadi namanya si Fulan tadi itu ditemukan pingsan di tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah di gunungan sampah ya itu suaraku itu suaranya dibawa ke alam jinnya memperlihatkan sampah itu koyo suara itu dibosuri dukun yang ngono iki maka ya seperti pembunuhan tetap menjadi misteri apa sebetulnya kalau Brigadir J itu kan mudah pokoknya CCTV ketemu lah gitu ya CCTV itu lebih hebat daripada dukun. Cuma kan repotnya CCTV-nya yang gaib gitu. Jadi kalau didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sudah berarti itu ada rahmat. Lah orang dulu begitu ada pembunuhan datang kepada Musa. Nabi Musa tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ya apa? Ya sudah, ini Nabi Musa tanya sama Allah, Allah memberikan wahyu kepada manusia. Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintah kalian untuk membeli sapi. Nah, begitu beli sapi, loh Nabi Musa yang perintah, qalu atattakhiduna huzwa. Sudah guyon dah. Ngono apa? Pembunuhan kok kita suruh membeli sapi. Akhirnya, ini kita kanan nih, kok jual sapi kok dibeli sapi? Tapi bukan tumbal ya sapinya. Tumbal. Sama-sama nyembelih itu beda niat, ya beda hasilnya. Yang satunya jadi sedekah, satunya menjadi syirik. Sama dengan sama-sama sujud. Orang non Muslim mengatakan orang Islam itu syirik. Apa orang Islam itu aneh? Nggak oleh syirik, awal dulu syirik. Udah oleh nyembah watu, awal dulu nyembah watu. Nyembah, lo sujud tak balik, bahkan watu. Jadi pada sujud niatnya yang beda. Kalau orang itu syirik, dia sujud, ya memang sujud kepada berhalanya. Dia menganggap bahwa batunya itu bisa memberikan pertolongan, gitu. Itu yang syirik. Tapi kalau orang Islam datang ke Masjidil Haram, dia sujud di depan Ka'bah, bukan untuk menyembah Ka'bah karena menuruti perintah Gusti Allah, sebagaimana malaikat itu sujud kepada Nabi Adam itu karena menuruti perintah Allah, bukan untuk menyembah Nabi Adam. Jadi niatnya beda. Lalu begitu disuruh nyembelih sapi, ini saya takon meneh. Ya, makanya tadi Allah meninggalkan, tidak menjelaskan sesuatu itu jadi rahmat, menjadi kemudahan, itu tidak menjadi kesulitan. Kalau takon terus tambah ruwet. Di contohnya Bani Israil ini, dia mengatakan kalau mereka mengatakan ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Itu sapi sing yo opo. Qala innahu yaqul innaha baqaratun la falidu wa la bikr baina dalik. Awanun baina dalik faqalu ma tu'marun. Hanya dijawab, ya kalau kamu bertanya bagaimana ciri-cirinya sapinya, ya sapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sapi yang tidak tua, juga tidak muda, tengah-tengah, ora tua, ora kenomen. Nah kemudian itu ya sudah tanya. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma lahu warnanya jadi opo. Tanya lagi. Innahu yaqul innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Kemudian akhirnya dijawab warnanya adalah kuning tua. Ya, yang api sing nyenengno mungkin kalau dari api. Itu hanya tanya lagi. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Lek ngerotok ngisi rotok teman-teman sing lebih spesifik lagi. Bagaimana ciri-cirinya?
innaha baqaratul la dalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha. Dijelaskan lagi sama Allah Subhanahu wa taala bahwa sapinya itu tadi ada warnanya, ada umurnya, kemudian sapi yang belum pernah dibuat muncul, sehat dan tidak ada belangnya. Tanya-tanya seperti itu. Akhirnya apa? Begitu sudah jelas ciri-cirinya begini-begini, baru mereka kesulitan mencarinya. Ya wa makadu ya, hampir-hampir mereka tidak melakukannya, sangat sulit. Maka apa yang didiamkan oleh Allah bukan berarti Allah lupa atau ketinggalan, tapi memang Allah membiarkan sebagai rahmat, sebagai belas kasih sayang, sebagai keleluasaan. Para bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangsa Indonesia ini merdeka 77 tahun yang lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk melakukan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka dengan momen kemerdekaan ini sebetulnya ya kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dengan apa? Ya, dengan menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perjuangan semata. Karena kalau secara hitam di atas putih tidak mungkin bahasa Indonesia merdeka. Londo menjajah 350 tahun, orangnya pinter-pinter, gede-gede, senjatanya lengkap, sementara orang Indonesia kecil-kecil, gak oleh sekolah, berarti memang tidak boleh pinter. Kemudian tidak punya senjata, adanya apa? Bambu, pring-pring itu diketroki, dirijingi, diurin, jadinya bambu runcing. Coba kalau dengan pikiran akal sehat, kalau penjajahnya dengan senjata lengkap, kemudian yang dijajah itu dengan bambu runcing, bisakah dia merdeka? Tidak bisa. Tapi kenyataannya bisa merdeka. Ini artinya ini adalah takdirnya Allah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pejuang dulu yakin betul bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian dari Allah. Artinya apa? Di dalam pembukaan UUD 45 preambul itu disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya bangsa Indonesia berkebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Di situ diawali atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Menerangkan tentang kemerdekaan, orang-orang dulu membukanya dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti mereka itu sadar sesadar-sadarnya bahwa kemerdekaan ini betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dan nikmat kemerdekaan itu adalah nikmat yang inti, nikmat yang dasar, nikmat yang pokok, nikmat yang primer. Bagaimana tidak seandainya kita sekarang dijajah? Bayangkan kita ini bangsanya sebagai bangsa Palestina, udah dijajah kayak begitu. Ada orang sholat ditembaki, orang tahlilan dibom, ada orang panennya diambil. Terus mau hidup kayak apa kita? Maka kemerdekaan ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya kalau orang bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, man asbah minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi syirbihi indahu qutu yaumin faka'anna mahizan lahu dunia. Katakan di Nabi, seandainya ada seorang di antara kalian, salah satu orang di antara kalian yang pertama dia merasa aman di lingkungannya, aman karena jauh dari penjajah, sudah merdeka, aman, ya, tidak ada penjajah. Kemudian jasadnya sehat, kemudian dia punya makanan, hari itu ada makanan, faka'anna mahizan lahu dunia, seakan-akan dunia tercipta untuknya seorang. Artinya suki.
kalau kita berada di dalam zaman yang merdeka. Dan alhamdulillah kita terlahir tidak perlu perjuangan, tidak perlu ikut perang, tapi lahir dalam keadaan merdeka. Maka ini perlu disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Sedikit saya singgung bagaimana cara mensyukuri. Sebetulnya kemerdekaan itu tidak hanya sekarang. Zaman kan Nabi ada kemerdekaan. Kapan itu? Fathu Makkah. Fathu Makkah. Orang-orang di Makkah itu dijajah sama orang-orang musyrik. Cuma kan bukan lawannya bukan Belanda. Orang Islam sama dengan musyrikin misalnya. Orang Islam dijajah di sana. Ya disiksa, bahkan diusir, hijrah kan diusir, dibunuh. Dan kalau diusir mereka lari, tanahnya diambil, tokonya diambil, sawahnya diambil, rumahnya diambil oleh orang-orang musyrik itu. Berarti orang Islam dijajah di Mekah. Tapi kemudian satu saat baginda Rasul bisa merebut kembali, bisa memerdekakan Mekah. Karena mereka kaum muslimin banyak yang hijrah, kaum muslimin menguasai tanah-tanah mereka kembali. Berarti itu adalah kemerdekaan bagi orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang yang dulunya terusir kembali lagi. Lah saat itu maka Allah Subhanahu wa taala berpesan, ini pesan Allah untuk orang-orang yang diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka para sahabat itu, alladzina immakannahum fil ardi, alladzina immakannahum fil ardi. Tatkala berfirman demikian, maka di dalam tafsir Jalalain disebutkan binasrihim ala aduwwihim, ya. Tatkala Allah memberikan tempat kepada umat manusia di atas muka bumi. Maksudnya apa? Dengan pertolongan Allah mengusir musuh-musuh mereka, berarti musir penjajah. Apa kewajiban kita? Ya, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dulu, aqamus shalah. Maka yang pertama dilakukan adalah mereka mendirikan sholat. Makanya Bung Karno di dalam sejarahnya itu maksud membacakan teks proklamasi tanggal 16. Tanggal 16 Hamil 1 diculik sama pemuda-pemuda saat itu untuk dipaksa segera membaca teks proklamasi. Tapi Bung Karno tidak mau. Enggak, tanggal 17 saya. Apa ke tanggal 17? Jadi Bung Karno, tanggal 17 itu Jumat lebih. Agustus 45 itu Jumat itu agama hari yang mulia menurut agama Islam. Lagi itu dino sing api, pasaran sing api kanggo Jawa. Jadi gabung dari si Jumat. Terus mari itu tanggal 17. Apa kok tanggal 17? Kok tanggal 16? Ya. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan tanggal 17. Apa kok 16? Orang sholat 5 waktu berapa rakaat? 17. Kenapa kok 16? Berarti 17 itu ada rahasia. Sudah besok. Artinya apa? Bung Karno itu sebetulnya kalau kita mau merayakan kemerdekaan 17 Agustus, mestinya kita kembali ke 17 rakaat dan 17 Ramadan. Bagaimana kita kembali kepada sholat dan kembali kepada Al-Quran. Jadi mestinya itu tak kalah merayakan 17 Agustus, hatam Al-Quran, jogo sholat berjamaah 17 Agustus itu jamaah 5 waktu. Untuk goyang-goyang disaing-saing gitu kan, dibanding-banding yang sini itu mensyukuri kemerdekaan. Sehingga kalau mensyukuri la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur akhirnya bangsa Indonesia ditambah, akhirnya satu saat akan menjadi baldatun thayyibatun. Tapi kalau nggak dilakukan, inna adabi lasyadid, maka Indonesia ini bukan tambah baik, tambah repot ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wa'atau zakat dan menunaikan zakat. Jangan lupa menunaikan zakat. Zakat itu bukannya pada Ramadan toh, itu jenis zakat fitrah, tapi juga ada zakat mal. Yang punya usaha, yang punya toko, yang punya sawah, punya usaha yang lain-lain itu jangan lupa juga mengeluarkan zakatnya. Kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, harus mau amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini panjenengan semuanya selaku guru, selaku tenaga pendidik,
ini punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih daripada yang lain. Sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar untuk semua orang, tapi guru ini akan lebih ditekankan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf mungkar jangan terbatas kepada anak buahnya saja. Misalnya ada guru di sini ya, guru kelas apa gitu, wali kelasnya gitu. Ada siswa lain yang melanggar, oh itu anak buahku, bahkan lo tidak boleh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu berlaku untuk semuanya. Jadi jangan hanya peduli kepada anak buahnya saja, tapi siapapun itu harus dinasehati untuk kebaikan. Kalau memang itu ada kejelekannya ya dilarang. Ya, jadi harus seperti itu. Kenapa? Kata baginda Rasulullah SAW itu masalul qa'im ala hududillah wal waqi fiha kama sali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'dhum ala wa asaba ba'dhum asfal. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dan yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar itu perumpamannya adalah dua kaum. Dua kaum ini mau naik perahu. Begitu naik perahu, perahunya itu tingkat, ada yang di atas, ada yang di bawah perahunya. Nah kemudian dua kaum itu undian, akhirnya sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah. Akhirnya perahu ini jalan. Begitu jalan di tengah-tengah samudera, apa yang terjadi? Orang itu butuh air. Yang di atas kalau ngambil air gampang, tapi kalau yang di bawah, kalau ngambil air harus melewati atas dulu, ya ke atas dulu. Akhirnya mau ke atas dilarangin. Kita kan sudah sepakat yang di bawah ya di bawah, atas di atas. Kamu nggak usah ke atas. Lalu terus gimana kalau butuh air? Yang kita harus memanfaatkan yang di bawah. Lalu gimana? Dibolongin saja. Ayo dibolongin. Ayo mulai dipetil. Dipetil. Yang di atas dengar, wah ada apa ini bincang? Wah ini mau dilubangi. Waduh, wah ini bahaya nih. Kata temannya satunya, ojo di sana urusannya dewe. Urusan kita di atas, di bawah kita tidak boleh apa namanya, tidak boleh ikut campur. Maka katakan Nabi, coba seandainya yang di atas ini diam, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mencegah perahu itu dilubangi. Seandainya dilubangi, air masuk kemudian tenggelam, yang tenggelam di bawah itu apa semua? Semua. Seandainya yang di atas ini mau amar ma'ruf nahi mungkar, melarang dia, akhirnya tidak jadi dilubangi. Yang selamat siapa? Yang bawah apa yang atas? Semua. Maka seperti itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sampai wali kelas, kotor sendiri wali kelas. Jadi kalau anak buahnya yang lain yang melanggar, ojo rumongso untuk urusan baik, itu tidak boleh. KB itu termasuk urusannya. Maka dalam satu lingkungan, satu desa, orang sing maksiat, bapak, sing penting aku sholat tahajud, poso, urusan tonggo, urusan dewi. Seandainya Allah murka, menurunkan Anda gempa, main itu sih gempa. Menurunkan banjir, sih banjir segala masih cituk tadi kan semuanya. Maka itulah perlu kita juga amar ma'ruf nahi mungkar kepada semuanya. Jangan hanya kepada orang-orang yang menurut kita itu tanggung jawab khusus kita, tapi secara mudah-mudahan ya Allah bangsa Indonesia ini lambat laun mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa ghafur. Anak-anak didik kita semuanya, anak yang sampean secara biologis maupun anak-anak santri dan siswa semua yang dididik menjadi anak yang solehin solehan. Keluarga yang di rumah mudah-mudahan sehat walafiat, bapak ibu mereka para wali santri diberikan rezeki yang halal, rezeki yang lancar, dan kita semuanya bertambah usianya, mudah-mudahan bertambah baik perilakunya, bertambah semangat ibadahnya, dan kita semua mendapatkan husnul khotimah. Al-Fatihah. Ya, sholat mustaqim, sholat al-ladina, al-ghaib, wal-maghdubi alaihim waladdallin. Mohon yang sakit kontrakan, wabillahi min syarri fatihul munafiqin, dan Allah wa ya'lamu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
الفاتح المولد الخاتم من الصراط ناصر الحق بالحق والهدى الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره اللهم اجعلنا بالعافيه والسلامه وحفظنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من غيبه ادب انك سميع ربنا اغفر لنا وغفر لنا سيدنا وتوبنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم انا نسالك ما في اعمالنا ونسالك المسيح على قدر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا سيدنا وتوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.